Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Muhammad Rizdan Ramadan dengan NPM 2403118012 kelas Agroteknologi B akan mempresentasikan mengenai teknologi dan rekayasa budidaya tanaman dandelion dengan karet menggunakan prinsip intercropping, sebuah upaya peningkatan produksi getah alam untuk mendukung industri karet di Indonesia. Ya, lanjut. Latar belakang penelitian. Situasi perkaretan dunia beberapa tahun terakhir mengalami kondisi yang sangat baik sehingga harga karet terus meningkat karena bertambahnya permintaan khususnya karet alam. Nah, Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadi produsen utama karet dunia walaupun saat ini masih menjadi yang kedua dari Thailand. Karet juga dapat ditanam dengan pohon-pohon lain seperti pohon buah-buahan, contohnya durian, petai, jengkol, dan lain-lain. Lanjut. Di sisi lain, terdapat tanaman yang berpotensi untuk menghasilkan getah alami yaitu dandelion, Taraxum officinale. Dandelion dapat tumbuh dengan mudah pada daerah tropis seperti di Indonesia ini. Cocok sekali, dapat dibudidayakan bersama dengan pohon karet. Oleh karena itu, strategi ini sangat tepat untuk produksi industri potensial dapat meningkat dengan penerapan teknologi budidaya polikultur Taraxum officinale atau dandelion pada lahan perkebunan karet untuk menciptakan sumber karet alam baru dan ekosistem yang mendukung bagi penyadapan pohon karet. Ya, lanjut. Tujuan penulisan. Tujuan penulisan ini adalah untuk memaksimalkan potensi dandelion untuk meningkatkan getah alam serta mempercepat waktu penyadapan pohon karet. Kemudian, yang kedua, aplikasi teknologi karet, prinsip intercropping tanaman dandelion dengan pohon karet. Manfaatnya memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai potensi intercropping dandelion guna meningkatkan produktivitas getah alami, menjadikan rekayasa budidaya intercropping sebagai salah satu pola tanam karet agar tercipta ekosistem alami yang berlanjut dan pertumbuhan karet dan meningkatkan produksi getah alam. Yang ketiga adalah terciptanya teknologi dan rekayasa budidaya intercropping dandelion dan pohon karet. Lanjut ke metodologi. Nah, jenis penulisan ini digunakan dengan penulisan kualitatif. Dengan menggunakan metode penulisan yang mendeskripsikan secara kualitatif metode intercropping dalam peningkatan produksi getah alam. Teknik penulisan adalah deskripsif atau mendeskripsikan, yaitu dengan menguraikan, menjabarkan, dan merangkai variabel-variabel yang diteliti menjadi sebuah pembahasan yang runut dan sistematis. Studi kajian deskripsi ini dilakukan dengan mengambil studi kasus terhadap permasalahan produksi karet. Nah, lanjut langsung saja ke pembahasan. Ya, potensi dandelion Taraxum officinale ditemukan di Kazakhstan saat perjalanan program strategis pada tahun 1931 sampai 1932 untuk mengembangkan domestik sumber karet alam di Uni Soviet. Dandelion terpilih sebagai tanaman terbaik calon karet dari 1.100 spesies tanaman yang telah diuji. Nah, ini ada gambarnya ya. Nah, ini dandelion itu seperti ini ya, dandelion. Nah, ini nih akarnya yang ada getahnya itu yang akan menjadi karet. Lanjut, sampai saat ini dandelion di Indonesia belum pernah dikembangkan menjadi tanaman budidaya. Nah, dandelion tumbuh di semak-semak dan tanah-tanah yang tandus dan tidak digunakan. Benih yang tersebar dengan mudah saat tertiup oleh angin membuat dandelion mudah tumbuh dan dapat tumbuh di mana saja. Ya, lanjut. Aplikasi rekayasa budidaya intercropping dandelion secara polikultur dengan pohon karet. Teknik intercropping atau tanam tumpang sari adalah satu teknik budidaya dengan menumbuhkan dua tanaman atau lebih secara bersama-sama pada lahan yang sama. Kemudian, secara umum ada dua sistem budidaya yang karet yang digunakan oleh petani. Yang pertama adalah monokultur atau hanya menanam tanaman karet saja. Kelebihannya kuantitas produksinya lebih banyak namun tenaga kerjanya juga harus banyak. Kekurangannya itu. Lalu yang kedua ada agroforestry atau watani, menanam campur tanam karet bersama dengan tanaman lain. Adapun kekurangannya itu mengurangi produksi getah, jadi produksi getahnya sedikit kalau yang itu ya, yang agroforestry mah. Lalu desain rekayasa intercropping dandelion dengan pohon karet dan teknologi budidaya. Kaitan akan masalah monokultur karet akan penyerapan unsur hara dapat diselesaikan dengan intercropping tanaman karet dengan dandelion. Hal tersebut dikarenakan sistem perakaran karet yang terdiri dari akar tunggang, akar lateral, dan akar serabut. Pada tanaman karet yang berumur 3 tahun, kedalaman akar tunggangnya akan mencapai 1,5 meter. Apabila tanaman sudah berumur 7 tahun, maka akar tunggangnya akan mencapai kedalaman 2,5 meter. Dan pada kondisi tanah yang gembur, akar lateral dapat berkembang
sampai kedalaman 40-8 cm. Akar lateral berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara tanah. Jadi bagus ya penyerapannya. Yang kemudian, oleh karena itu, dengan menggunakan rekayasa aplikasi intercropping yang memanfaatkan potensi dandelion yang merupakan akar tunggang. Nah, akar tunggang juga sama dalam memproduksi getah latex dan menjaga kelembaban tanah tanaman karet sehingga mampu meningkatkan produksi tanaman keduanya bersama tersebut-sebut. Jadi dua-duanya akan bagus ini produksinya. Lanjut, langkah-langkah aplikasi intercropping. Langkah utama yang terpenting dari aplikasi intercropping adalah dengan menentukan jenis intercropping. Jenis intercropping yang digunakan dalam rekayasa budidaya adalah dengan mixed intercropping atau mix atau mencampur intercropping atau tanaman campur. Nah, menanam dandelion dengan karet secara bersama-sama dan serentak dengan tidak memperhatikan jarak. Nah, di sini dapat dilihat ya. Di sini adalah tanaman dandelion. Nah, dan di sini ada pohon karet. Jadi berdampingan. Dandelionnya di tengah, karet di pinggir-pinggirnya. Nah, ini bahkan bagus ya. Sangat bagus. Nah, langkah yang pertama yang di sini adalah dengan terlebih dahulu benih disebar secara acak di lahan kebun karet. Jadi benihnya itu harus dibenihkan dulu, disebar dulu. Sebelum di lahan, disimpan dulu di satu tempatnya seperti ini, disimpan dulu. Ini ada gambar-gambarnya ya. Nah, di sini ada yang hari ke-7, ini ada hari ke-11, hari ke-15, 22, 29 dan 63. Jadi pertama-tama perbanyakan dulu, diperbanyak. Lanjut, yang kedua adalah waktu penanaman. Benih dandelion dapat disebarkan di sekitar tanaman karet yang telah ditanam monokultur dan berusia minimal 3 tahun. Jadi kalau mau benihnya itu harus kalau menanam itu harus minimalnya si karetnya udah berumur 3 tahun ya. Kalau yang belum bisa menanam itu dandelion. Menanam dandelion itu sangat mudah dengan cara menggaruk tanah di sekitar pohon karet. Lalu lanjut, yang ketiga adalah pemeliharaan. Dandelion dan pohon karet dapat ditanam dengan intercropping, tidak membutuhkan pemeliharaan yang intensif. Bentuk perawatannya hanya memberikan gulma tumbuh liar di sekitar dandelion. Sangat mudah ya. Kemudian ada penanaman karet dapat dilakukan minimal pada pohon berusia 5 tahun. Karetnya harus berusia 5 tahun. Dengan teknik yang digunakan dalam pemanenan latex adalah penyedapan batang. Jadi disadap batangnya. Pada tanaman dandelion dapat dilakukan pada panen usia 90 hari. Dandelion baru bisa kalau 90 hari kalau dandelion. Nah, pemanenan dilakukan mengambil batang, akar tanaman, getah atau latex yang tanaman dandelion dapat tersebar di batang dan akar. Jadi kalau misalnya pohon karet dipanennya harus minimal usia 5 tahun, sedangkan kalau dandelion pada usia 90 hari. Kesimpulan, potensi dandelion sebagai tanaman budidaya dapat diterapkan di Indonesia terlebih lagi untuk meningkatkan produktivitas getah alam. Dandelion memiliki kemampuan untuk bertahan hidup dan berkembang di kondisi lahan apapun, dapat mempermudah potensi budidaya, kualitas latex, dan dapat diperoleh akar batang tanaman dandelion juga, serta waktu pemanenan lebih singkatnya. Jadi bagus, membuat potensi peningkatan kuantitas produksi karet di Indonesia meningkat dengan mengembangkan teknologi rekayasa prinsip intercropping dandelion pohon karet, memungkinkan Indonesia menjadi peringkat 1. Bagus nih, mantap. Bagian alur pendaftaran varietas tanaman. Jadi ini yang mengenai pendaftaran ya. Kalau mendaftarkan ini adalah bagannya. Lanjut ke syarat pendaftaran tanaman varietas lokal. Syarat-syarat pendaftaran varietas lokal. Yang pertama, volume pendaftaran varietas lokal sudah diisi menentangi oleh bupati, wali kota, gubernur, atau lembaga institusi yang ditinjau oleh tim yang dibentuk sesuai dengan sebar geografis lokal. Dan di sini dapat dibaca ya. Kemudian ada formulir pendaftaran di sini, foto adalah syarat-syaratnya. Terima kasih. Mungkin sekian karena ini waktunya sedikit panjang, maaf apabila terburu-buru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.